Yo, what up guys, selamat datang di channel Experience Guide ID, channel yang bertujuan untuk menginformasikan guide dan membagikan pengalaman owning experience mengenai banyak hal. Salah satunya kali ini adalah staff series kami, yaitu Eco5 D-Pod N8 Pro, seperti yang tampak di layar. Saat ini kita akan masuk di section pertama, yaitu di what you get. Jadi video ini akan terbagi menjadi 5 section. Section pertama itu what you get. Jadi ini bukan unboxing guys, karena barang ini sudah kami gunakan beberapa waktu lamanya. Jadi kami menamai section ini adalah what you get. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan pros and cons, kemudian tips and tricks, owning experience, dan kesimpulan. Oke, langsung aja kita masuk ke section pertama, yaitu what you get. Jadi dari yang kalian lihat di sini, ini adalah bentuk kemasannya ya guys. Jadi kalian kalau beli barang ini, kalian akan mendapatkan kemasan yang cukup lumayan masif. Kemudian robotnya sendiri ya guys. Yes, kalian bisa lihat di sini ada tempat dust kolektornya. Kemudian di baliknya ini, kalau kalian balik di sini, dia ada tempat yang brushnya, juga penutupnya kita pasangkan. Kemudian ada sensor-sensor. Ini ada sensor anti drop sensor. Kemudian ini charging port ya. Kemudian ini ada tempat untuk brushnya guys, brush yang moving brush. Jadi moving brush ini partnya seperti ini tinggal dipasangkan aja guys, ditekan aja. Nah seperti ini juga sama seperti itu. Dia akan berputar guys, dia akan berputar ketika robotnya berjalan. Dan kemudian tidak semuanya ini bagian statis ya guys, jadi ada bagian yang dinamis seperti ini, kalian lihat ya. Nah ini bagian yang saya gerak-gerakkan ini. Nah ini adalah keunikan desain dari robot ini guys. Jadi seperti kalian lihat ya, ini saya tunjukkan. Jadi ini adalah area sensornya kan guys, sensor infrarednya ada 2, juga area sensor juga yang untuk deteksi supaya tidak tertabrak. Tapi dia kan hanya areanya cuma segini aja nih. Jadi otomatis yang di area ini kan bisa bisa terbentur kan ya guys ya. Karena itu mereka mendesain alatnya ini cukup pintar guys. Jadi dibikin ini adalah bagian yang adjustable. Jadi ketika sisi yang tidak tercover sensor ini dia kena dinding, itu dia nggak sampai lecet ya guys. Jadi karena itu begitu dia terbentur, itu dia langsung kayak ada terpantul, jadi dia bisa langsung mengenali waktu ada benturan di situ, dia menghindar. Jadi unik, desainnya cukup unik sih guys, supaya robotnya itu nggak lecet-lecet. Dan sama ini kita pakai sih nggak ada lecet sih guys, seperti itu. Ini ada bagian yang menonjol ini juga bagian dari rangkaian sensornya guys, seperti itu. Kira-kira seperti itu konstruksi robotnya. Ini ada tombol on off nya guys ya. Jadi ini tombol ini tuh bukan tombol on off, tombol ini tuh untuk memerintahkan dia membersihkan. Nah kalau ini ada tombol power yang sesungguhnya. Dan ini ada sinyal seperti ini, ada logo sinyal. Saya tunjukin ya.
Nah, logo sinyal ini, jadi robot ini tuh bisa connect wifi guys. Robotnya ini connect ke wifi, kemudian dari situ robot ini bisa connect ke aplikasi smartphone kalian. Jadi smartphone kalian harus connect ke wifi yang sama ya guys sama robotnya. Nah, akhirnya dari situ dia bisa tahu, dan kita bisa pantau robot ini posisinya sekarang lagi di mana gitu. Kalau sudah terkonek semua ke wifi dan kalian sudah pasang apps-nya seperti itu. Dan kalau dia sudah berhasil connect dengan wifi router kalian, dia akan terus nyala guys, putih gitu, nggak kedip-kedip. Kalau dia kedip-kedip artinya dia belum bisa connect. Seperti itu guys. Ya, ini gambaran sedikitnya mengenai robot ini yang utamanya yang kalian dapat seperti itu. Kemudian ini ada dust collector. Dan dust collector ini ketika disedot itu dia akan masuk ke sini. Dan di sini ada alat pendukungnya juga. Jadi ini ada semacam kayak spons. Ini dimasukkan ke sini. Kemudian ini adalah filternya guys. Kelihatan yang ini barangnya sudah kita gunakan beberapa bulan. Jadi kelihatan di sini kalau part ini lah yang akan sering kalian ganti nanti. Kan cepat sekali. Kalau dicuci itu cepat sekali berserabut seperti ini. Ini dipasangkan di sini seperti ini. Kemudian dipasangkan di alatnya seperti ini. Oh ya, dan ini juga salah satu suku cadangnya juga. Ini tujuannya adalah untuk membersihkan rambut-rambut ya dari alatnya. Oke, saya tutup dulu. Kemudian suku cadang yang berikutnya adalah ini dipasang di area bawah robot ini, di area baliknya ini dia ada penutup. Kemudian di balik penutupnya itu ada diberikan alat seperti ini untuk yang nangkep kotoran rambut ya. Biasanya rambut itu akan terikat di sini, dan ini biasanya dibersihkan menggunakan alat ini seperti itu. Berikutnya adalah charging dock yang kalian seperti yang saya tunjukkan ini ada charging dock. Jadi ini dicolokkan ke listrik gitu, dan ini kayak jadi charging station. Jadi ketika robotnya selesai melakukan tugas, dia akan kembali ke alat ini untuk dicas. Sistem chargingnya itu menggunakan koneksi plat ya guys. Jadi listriknya itu diantarkan melalui plat ini, dua ini dia terhubung ke plat ini dan ini, dan dari sistem itulah maka listrik dihantarkan ke baterai. Jadi kayak semacam induksi gitu ya, listriknya dihantarkan oleh koneksi antar plat. Dan kemudian seperti yang kalian tampak di sini, ini adalah water container. Jadi water container untuk fungsi ngepelnya ya guys, fungsi ngepelnya. Kemudian ini juga diberikan cleaning cloth yang akan dipasangkan di alat ini. Ini washable, jadi bisa digunakan berkali-kali. Dipasangkan seperti ini. Ya, seperti ini guys. Kemudian tinggal dipasangkan di alatnya lewat bawah sini seperti itu. Saya tunjukkan aja ya cara masangnya ya. Cuma didorong aja sampai ada bunyi klik ya, seperti ini. Seperti itu. Kalau ngepasnya tinggal
tekan aja seperti itu, ditarik, nah dia keluar seperti itu. Dan kemudian ada beberapa buku manual dan garansi. Kemudian ini semacam adaptor gitu guys, nggak kepake sini. Yang berikutnya itu ini yang jadi dia berikan mopping clothnya itu ada dua macam. Yang pertama yang ini yang washable, ini washable. Yang kedua itu yang seperti ini, jadi ini yang non washable ya, jadi ini sekali buang. Nah, ini yang bisa dibeli, mungkin bisa dicari di online marketplace ya. Dan saya yakin juga part-part ini juga ada di online marketplace guys, jadi kalau misalnya dia rusak kalian tinggal cari aja di online marketplace. Oke, kira-kira itu dari section what you get. Kemudian kita masuk ke section berikutnya, yaitu pros and cons. Oke, sebelum masuk ke section pros and cons, bagi kalian yang suka video ini silahkan like dan subscribe ya, untuk mendapatkan notifikasi dari video-video kami yang baru selanjutnya. Dan kami juga selain ada staff series, kami juga akan di video-video berikutnya kami akan explore juga mengenai apa yang experience kami ya. Jadi tidak hanya mengenai staff series juga, tapi juga ada travel series, kemudian hotel series, financial series ya. Intinya yang apa yang kami dapat, apa yang kami bisa bagikan kepada kalian. Kami percaya pengalaman itu adalah sesuatu yang sangat berharga ya guys, dan harus dibagikan sih. Oke, kita langsung masuk aja ke pros and cons ya. Itu tadi yang sebelumnya. Kalau kalian mau komentar, mungkin kritik dan saran, silahkan sampaikan di kolom komentar. Oke, lanjut ke section pros and cons. Oke, kita masuk ke section yang prosnya dulu berarti ya. Pros yang pertama ini dengan catatan. Jadi produk ini, robot sapu pel itu dia bisa bekerja tanpa supervisi. Dia punya beberapa sensor ya guys. Jadi dia ada sensor, ini sensor infrared di sini, dua ini. Kemudian dia juga ada sensor lagi di sini yang menonjol ini. Dan dia juga ada anti drop sensor. Anti drop sensor ini lokasinya jadi sekitar alat ini, bentuknya seperti kotak kecil ini guys. Jadi dia ada di sini juga, kemudian di sini, ada lagi di sisi satunya, kelihatan ya guys ya. Oke. Ini bukan tipe yang paling rendah guys, ini mungkin tipe yang tengah ya. Dia ada tipe yang lebih tinggi lagi dari ini, tapi tipe ini ada tipe tengah. Jadi tipe ini tuh bisa connect ke smartphone app, jadi ke Android app-nya. Jadi ada app-nya di Android dan juga App Store-nya iOS. Jadi bisa connect ke sana, dan dia bisa create peta guys dari area yang dibersihkan di rumah kalian. Ini kalian bisa lihat screenshot tampilan petanya ya guys, yang saya tunjukkan. Nah, kemudian dia bisa kalian perintahkan, jadi ketika dia scanning seluruh area, kalian create peta guys, create peta, dan kalian bisa nextnya kalian bersihkan, kalian bisa pilih area yang mana yang mau kalian bersihkan gitu. Atau kalau misalnya kalau kalian yang keluarga sederhana, keluarga kecil ya, jadi cuma suami, istri, dan satu anak, itu ketika mungkin lagi pergi gitu kemana sekeluarga, robot ini bisa dipandu via smartphone untuk bersihkan semua ruangan langsung sekaligus. Jadi tidak pilih area, itu bisa langsung semua. Dan kalau misalnya ketika di tengah-tengah pekerjaan dia kehabisan baterai, dia akan langsung kembali ke charging stationnya ini, dan dia akan ngecas di situ. Ketika penuh dia akan otomatis lanjut lagi. Jadi bisa kerja tanpa supervisi, benar-benar tanpa perlu dimonitor. Tapi ini dengan catatan guys,
berdasarkan pengalaman saya ya, dengan catatannya adalah rumah kalian, area di rumah atau apartemen kalian itu nggak boleh ada perintilan-perintilan ya, jadi harus sudah dipastikan tuh nggak ada objek-objek yang bisa mengganggu robotnya, jadi kayak pensil atau karet dan sebagainya. Jadi kalau dia ini kan fungsinya nyedot debu guys, kalau dia kena objek yang terlalu besar tuh dia bakal terganggu, bisa mengeluarkan bunyian yang aneh, kadang bisa stuck gitu. Jadi kalau kalian nggak bisa menjamin, jadi biasanya ada anak kecil yang selalu mainannya bertebaran di mana-mana, ini mungkin kurang cocok kalau dijalankan tanpa supervisi ya guys ya. Jadi kalian harus pantau nih robotnya, jadi kalau mungkin robotnya kena kotoran yang besar atau kena objek yang besar dari mainan anak-anak kalian, itu bisa langsung ketahuan dari bunyinya, dia terus jalannya agak stuck kelihatan kan ya, itu guys. Jadi dengan catatan ya guys, kalau misalnya kalian benar-benar mungkin single atau suami istri belum punya anak, dan cenderungannya biasanya rapi ya kalau belum punya anak ya, jadi nggak banyak mainan atau objek-objek bertebaran di lantai. Kalau cuma debu-debu aja itu dia bisa jalan sendiri guys. Kemudian pros berikutnya itu karena dia modelnya mapping, itu tadi ya bisa diperintahkan ke kamar mana dulu gitu. Nanti ketika dia selesai dia akan kembali, dan itu semua ada notifikasi dari HP-nya guys, dari HP kalian itu bisa langsung muncul notifikasi yang robotnya udah selesai gitu, jadi kalian tahu, kalian bisa langsung arahkan untuk bersihkan di area yang lain. Kemudian pros berikutnya itu smart charging ya. Smart charging artinya kalian nggak usah khawatir baterainya itu bakal soak atau gimana, karena sistem chargingnya ini begitu dia penuh itu dia langsung cut listriknya. Jadi kelihatan dari kalau dia di charge itu indikator di area powernya dia akan berkedip-kedip, dan ketika dia sudah penuh itu mati guys ini indikatornya. Jadi area listriknya diputus, jadi biar baterainya nggak soak gitu. Jadi sudah cukup smart chargingnya. Pros berikutnya itu hasilnya cukup bersih guys. Jadi kalau kalian bisa buktikan sendiri di bedanya, jadi ketika lantai itu banyak kotoran kan kerasa di kaki ya, dan ketika kalian habis jalankan robot ini disapu atau dipel atau disapu dipel ya, itu langsung kerasa lantainya itu keset guys. Jadi sedotannya bagus guys, dan kelihatan di kontainernya itu debu yang ada di sini itu kelihatan guys. Jadi dia itu sedotnya itu banyak yang kena gitu ya, kotorannya tuh banyak di sini, di dalam sini, itu tinggal dibuang aja gitu. Kemudian kita masuk ke section cons-nya. Ini perlu jadi pertimbangan kalian sebelum kalian memutuskan untuk mengambil robot ini ya. Cons yang pertama itu terkait dengan maintenance-nya guys. Maintenance-nya jadi lumayan rutin guys. Jadi kalian jangan menyangka ketika kalian pakai robot ini tuh kalian bisa dia terus bersihin terus tanpa sering-sering kita maintain. Ini maintenance-nya harus rutin guys. Jadi kalau mungkin cuma sedot aja, jadi nggak masang mopping plate, itu kan dia hanya vakum aja kan. Nah, kalau dia nggak mopping, dia hanya vakum aja, itu kalian nggak perlu maintain guys, itu tinggal biarkan aja. Nextnya, nah kalau kalian pakai fungsi vakum dan moppingnya, itu yang pertama itu cleaning cloth-nya ini pasti kotor sekali guys. Ini banyak hitam sekali kulitnya di sini, warnanya ya hitam sekali, ini harus dicuci guys. Dan kalau kalian nyuci ini, kalian juga pasti sekalian aja nyuci ini, karena ini kan di sini ada filternya juga kan guys. Filternya kan juga harus dibersihin juga, dicuci guys ya. Di panduannya nggak jelas guys, di buku panduannya saya baca tuh nggak jelas
Nah, akhirnya saya cuci aja karena ini kan untuk perangkap bakteri, jadi ini harus dicuci sih menurut saya cuci pakai sabun gitu, seperti itu. Karena itu hanya beberapa bulan aja sudah kelihatan berserabut seperti ini berserabut. Itu adalah cons yang pertama. Cons yang kedua itu terkait dengan, saya infokan dia kalau kondisi-kondisi tertentu dia nggak bisa kerjanya itu tanpa supervisi gitu. Jadi itu kalau kondisinya memungkinkan dia jadi kelebihan, tapi kalau kondisinya nggak memungkinkan dia jadi kekurangan. Selama ini kita pakai sih nggak pernah ya kita tinggal kemudian kita suruh continuously cleaning area rumah kita, karena beberapa kali kejadian itu sempat stuck karena ternyata ada pensil, kemudian stuck kena tali dan langsung itu stuck guys, jadi dia langsung harus betulin. Kemudian beberapa kali itu error guys, alat itu error. Jadi ketika kita pasang cleaning plate-nya ini kita pasang itu dia error, kayak padahal sudah ada, ketika dipasang itu kan dia keluar bunyinya ya guys ya, dia ada suara kayak suara robot gitu yang bilang, yang infokan bahwa cleaning plate-nya itu sudah terpasang gitu. Dan ketika kita jalankan dia nggak mau jalan gitu, jadi kayak ada sesuatu yang menghalangi gitu. Di smartphone keluar notification-nya dan kita cek ternyata airnya ini keluar guys, keluar itu dalam jumlah banyak, jadi dia itu membasahi area ini guys, area di sekitar sini. Sekitar ini basah semua, jadi akhirnya mungkin sensornya nggak membaca ada sesuatu yang menghalangi gitu ya guys. Dan itu baru beberapa bulan pakai guys, udah keluar error seperti itu. Cons yang berikutnya itu harganya ini mahal ya guys ya, kalau buat ukuran saya sih lumayan mahal ya. Ini kisaran di marketplace harganya sekitar 6,5 juta. Dengan fungsi-fungsi yang seperti itu harganya cukup mahal ya, cukup mahal. Jadi mungkin untuk kalian yang budgetnya nggak terlalu tinggi, mungkin nggak cocok dengan alat ini. Dan kemudian cons yang berikutnya itu guys, untuk kalian yang misalnya kalian yang perfeksionis ya guys ya, itu kayaknya pernah cocok deh pakai robot ini, karena ketika dia bersihin itu karena ya modelnya yang bulat seperti ini ya. Nah, ujung tembok kita itu kan pasti ngotak ya guys ya. Nah, ujung tembok yang mengotak otomatis tidak bisa dibersihkan ujung-ujungnya itu dengan sempurna seperti itu. Dan kemudian ketika ngepel itu kalau ada kotoran-kotoran seperti cairan susu, apalagi saya punya anak ya, cairan susu itu kalau kering kan lengket ke lantai guys, itu nggak bisa dibersihin guys, dia nggak bisa bersihnya seperti itu. Jadi kelihatan di lantai itu masih ada noda cairan yang lengket tadi guys. Itu pros dan cons-nya. Kemudian untuk tips and tricks yang mau saya bagikan itu, ini yang saya temukan guys dari pemakaian alat ini. Jadi ini error yang tadi itu saya temukan tipsnya guys. Jadi kalau kalian pasang ini itu diusahakan itu jangan dibalik ya guys. Jangan, kalau kalian pasang ini itu kan kalian mau balik gitu kan, itu jangan guys. Jadi jangan dibalik. Ini biasanya soalnya ada cairan yang biasanya di sini. Atau kalian udah kalian buang cairannya, itu pasang dulu ininya guys. Ini dipasang dulu, terus baru cairan airnya itu diisi guys, diisi lewat sini, kemudian dipasang di robotnya ini. Jangan dibalik guys. Jadi setelah diisi itu jangan dibalik ini. Dan kalau robotnya error pun itu kan kita harus balik robotnya kan untuk ambil kotorannya, itu jangan dibalik dulu guys. Ini dikeluarin dulu cleaning plate-nya ini, keluarin dulu baru kalian balik. Jadi ini dikeluarin, ditaruh di sini, baru kalian balik.
untuk keluarin alat yang tadi bikin error robotnya. Karena kalau dibalik itu tadi guys yang menyebabkan error yang saya sampaikan tadi, error yang robotnya nggak mau gerak itu guys. Jadi cairannya itu bisa keluar banyak gitu, dan itu mengganggu sekali, jadi robotnya nggak mau jalan. Itu tips and tricksnya guys ya. Dan di owning experience saya akan tunjukkan videonya guys ya, silahkan menyaksikan. Itu ada owning experience nya, kalian bisa lihat sendiri bagaimana ketika robotnya beroperasi ya guys. Oke guys, ini adalah contoh kerja robot di Bot N8 Pro. Seperti yang kalian lihat guys, dia bisa mengenali sudut-sudut. Jadi ketika menjalankan fungsinya nggak sampai nabrak, karena ada sensor yang kelihatan itu ya, kelihatan menonjol, itu ada sensornya. Dia bisa deteksi. Ini juga ada sensor infrared di bawahnya, kedip-kedip ini nggak sampai nabrak. Nah, robot-robot murah biasanya mereka nabrak dulu baru pindah ke arah lain, jadi akhirnya beset-beset, jadi akhirnya banyak lecet di bodi robotnya. Karena kita juga sudah coba beli yang murah ya. Ya beginilah kira-kira cara kerjanya. Ini by the way kita lagi posisi mopping dan vacuuming, jadi ini hisap debu juga sekaligus ngepel ya. Oke, kira-kira seperti itulah gambaran dari robotnya ketika beroperasi ya guys. Kita sampai di section kesimpulan. Jadi apakah ini cocok untuk kalian? Well, itu tergantung kalian guys, kembali lagi tergantung ke kaliannya. Kalau kalian adalah orang yang benar-benar nggak kepingin bersih-bersih ya, benar-benar nggak kepingin bersih-bersih, itu kalian bisa sih pakai ini guys. Tapi menurut saya nggak bisa 100% kalian nggak bersih-bersih. Jadi kalian tetap harus bersihkan sendiri ya, kayak cairan susu yang nempel itu kalian harus segera bersihin dulu. Jadi begitu ada tetesan susu atau apa, tetesan cairan larutan gula yang berpotensi lengket seperti itu kalian harus bersihin dulu guys, bersihin gitu. Jadi dia itu efektif kalau cuma sedot debu sama pel sederhana. Jadi dia kira-kira menghilangkan kisaran 85% lah dari pekerjaan kita membersihkan nyapu ngepel ya. Dan apakah ini worth sesuai dengan thumbnail video kali ini? Apakah dia worth 6,5 juta? Well, kalau berdasarkan pengalaman saya, owning experience saya, mungkin saya lebih memilih alat yang terbaru yang mungkin kalian tahu, yang masih involve, kita masih dorong walaupun effortnya sangat kecil sekali, tapi itu harusnya bisa lebih kita kendalikan ya, sesuai dengan keinginan kita mau bersihnya seberapa, karena kan kita kan masih ada keterlibatan kita. Yaitu kira-kira cuma menghilangkan sekitar 60% aja sih, tapi tingkat kebersihannya itu saya yakin itu lebih optimal guys daripada alat ini. Tapi kalau kalian nggak masalah, kalian lebih ingin yang benar-benar nggak sedikit sekali terlibatnya, itu cocok sih guys pakai alat ini. Nah, itu dengan catatan yang saya tadi bukan ya, kalau ada yang jangan jatuh tuh langsung bersihkan aja pakai tisu. Jadi ya selalu lantai kalian itu selalu cuma ya kotornya debu aja gitu. Itu optimal guys, itu efektif. Kalau memang mahal bisa kalian cicil sih guys di online marketplace, kan ada fitur cicilan
0% kan ya. Kira-kira demikian aja yang bisa saya sampaikan mengenai EcoVac Depot Elite Pro. Terima kasih sudah menonton guys, dan sampai jumpa di video-video kami selanjutnya.